Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Baqarah, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Terangkan wahai Rasulullah. Kepada siapa? Kepada umatmu. Ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, bahwa aku akan menempatkan di atas muka bumi makhluk yang berstatus sebagai khalifah. Malaikat bukan sebagai khalifah, tapi manusia, jin merupakan makhluk berstatus sebagai khalifah, diberikan kehendak, diberikan pilihan, diberikan kebebasan yang berhubungan dengan tugas yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebelum menurunkan kakek kita Adam alaihi salatu wassalam yang diciptakan memang dari asal usul yang berasal dari bumi, Allah Subhanahu wa taala berikan pelajaran yang betul-betul amat berguna dan menjadi bekal buat kakek nenek kita dan juga anak keturunan. Sebelum Allah turunkan ke bumi, Allah perlihatkan surga dengan segala keindahannya. Kalau Allah tidak memperlihatkan surga kepada Adam dan Hawa, ditempatkan langsung di bumi, mereka merasa bumi ini begitu indah. Betul enggak? Dan tidak mungkin mereka akan berpikir mengenai apa? Mengenai kehidupan surga. Oleh karena itu ketika kakek nenek kita diturunkan ke bumi, bukan tertawa bahagia, malah menangis terseduh-seduh. Betul enggak? Mereka menangis karena apa? Berpisah dari kehidupan yang jauh lebih indah. Sedangkan di bumi, mereka bersusah payah, merasakan teriknya matahari, merasakan dingin yang menusuk. Kemudian juga menyaksikan bagaimana kebencian, permusuhan diakibatkan oleh persaingan yang mereka tidak jumpai dalam kehidupan surga. Oleh karena itu mereka menyesal, bersedih, seraya berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Di samping Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kehidupan surga yang tidak dapat dibandingkan dengan berbagai macam kesenangan di bumi, Allah juga perkenalkan kepada musuhnya supaya tahu bahwa setan adalah lawan bukan kawan. Kalau Allah tidak pertunjukkan hal ini, niscaya Adam akan tertipu berulang kali. Jadi setelah Allah perintahkan malaikat untuk sujud, semua malaikat sujud kecuali iblis. Iblis juga bersumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan anak Adam. Kalau Adam dan Hawa tidak punya pengalaman bersama iblis, niscaya waktu turun ke bumi akan berkali-kali diperdayakan oleh iblis. Tapi semenjak peristiwa tersebut, Adam merasa dengan mempercayai janji iblis dan sumpahnya, dia terpuruk dari tempat yang mulia menuju tempat yang rendah dan hina. Oleh karena itu dinamakan dunia itu rendah, hina. Begitu dia meninggalkan tempat yang mulia menuju kehidupan yang rendah, dia merasakan betul-betul penyesalan dan menyadari bahwa mempercayai janji setan bukan membawa kesenangan, kebahagiaan, malah menjatuhkan dirinya, mengungkap auratnya. Ini menjadi pelajaran buat kakek nenek kita dan pelajaran bagi anak keturunan. Oleh karena itu Allah ingatkan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa. Syaitan musuh bagi kalian, jadikan dia sebagai musuh lawan kalian, jangan jadikan kawan. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Syaitan berusaha ngajak kalian supaya jadi teman dia dalam api neraka sa'ir. Kalau ayat-ayat ini Allah turunkan, tapi manusia tidak pernah punya pengalaman sebelumnya, ya, dan tidak pernah melihat surga, kira-kira ada yang berpikir pulang nggak ke akhirat? Jadi Allah dengan rahmatnya, ya, Allah Subhanahu wa taala pertunjukkan kepada Adam siapa iblis sebenarnya. Allah juga tunjukkan surga dengan segala kenikmatannya. Begitu diturunkan ke bumi, mereka tidak merasa bahagia.
Padahal Adam sama Hawa, kakek nenek kita lebih kaya dari Lim Swee-lyong. Lebih kaya dari Bill Gates. Lebih kaya dari konglomerat manapun di muka bumi ini. Betul nggak? Bumi semua diberikan pada Adam sama Hawa. Tapi bukan mereka tertawa senang, mereka menangis terseduh-seduh. Oleh karena itu ini pelajaran buat kita, dunia itu bukan apa? Bukan tempat kesenangan, kebahagiaan, tapi tempat kita bekerja. Tempat kita bercocok tanam. Tempat kita mempersiapkan bekal untuk akhir akhirat. Tapi ternyata kebanyakan manusia, coba lihat. Mencalonkan menjadi pejabat. Suatu menjadi pejabat, lupa segala-galanya. Mencalonkan menjadi wakil rakyat. Menjanjikan macam-macam untuk rakyat. Sampai di atas lupa. Sampai ulama-ulamanya ikut lupa. Kenapa? Karena terpedaya oleh kehidupan dunia. Jadi manusia memang Allah tetapkan sebagai khalifahnya di bumi. Kejadian di surga belum masuk hitungan. Karena pada saat itu Adam belum jadi khalifah. Tapi di bumi sebagai apa? Khalifah, betul enggak? Adapun yang terjadi di surga, ini pelajaran, peringatan kepada Adam, kepada Hawa, kakek nenek kita, juga bekal buat kita semua agar tidak mempercayai syaitan. Kalau tidak, kalau Adam turun ke bumi dan ada harapan untuk kembali, kalau kita percaya pada syaitan di dunia, maka tidak ada harapan bagi kita untuk kembali. Jadi dalam hal ini, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya, sebelum menempatkan kita di bumi, Allah berikan pelajaran-pelajaran dan bekal-bekal yang berguna buat bekal hidup kita semuanya. Wallahu a'lam. Ustaz Hamzah, mana? Ya, menarik tadi yang apa yang sudah Ustaz Husin terangkan. Jadi sebenarnya kan memang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sebutkan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Memang Nabi Adam ini udah bakal ditempatkan di dunia, fil ardi, di dunia, ya. Tapi ya saya analogikan seperti kita lah. Seorang yang baru lulus dari suatu pendidikan, sebelum dia terjun biasanya di training dulu. Militer, ya, udah dilatih militer, dia mesti di training dulu, mesti latihan di hutan, diterjunkan ke hutan, kemudian disimulasikan musuhnya seperti apa. Itu juga begitu Nabi Adam sebelum diterjunkan ke dunia, ini ditempatkan dulu di surga. Disampaikan melihat bagaimana keindahan dunia, keindahan surga, juga supaya ada pengalaman nanti. Ya. Jadi kalau dikatakan, sebenarnya disebutkan di dalam surat Taha, faqulna ya Adamu inna hadza aduwwun laka wa li zaujika. Udah kasih tahu nih, ini musuh kamu. Ya, fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Ya, jangan sampai ini iblis mengeluarkan kamu dari surga sehingga kamu akan celaka. Inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka alla tadhma wa annaka la tadhma'u fiha wa la tadha. Ini kan di surga udah enak gitu. Ya, kamu tidak merasakan lapar, nggak kayak di dunia. Kalau dunia kan lapar gitu, cari makanan dulu, mau nanam dulu apa semuanya kan. Ya, kamu udah merasa lapar juga tidak tidak telanjang gitu. Arti diberikan pakaian yang indah-indah, tidak merasakan haus, tidak merasakan kepanasan seperti itu. Ini gambaran sedikit saja dari kenikmatan dunia. Jadi bagaimana kemudian Nabi Adam ini mendapat pengalaman sebenarnya. Bagaimana kalau iblis itu benar-benar musuh. Ya. Jadi ini sebagai training center lah buat Nabi Adam sebelum diterjunkan ke bumi. Seperti dokter juga kan sebelum dia praktek umum ada koas dulu kan. Ya, dia praktek yang dalam bimbingan itu gambaran di Al-Quran ini sebenarnya terrefleksi dalam kehidupan kita di dunia. Wallahu a'lam.